Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pintar semuanya. Kami dari kelompok 5 Proyek Menyimak akan menampilkan silabus pembelajaran berupa standar kompetensi mendengarkan atau menyimak. Memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan berita dan dongeng. Adapun indikator pembahasannya yaitu yang pertama, menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat. Yang kedua, menuliskan kembali berita yang dibacakan ke dalam beberapa kalimat. Yang ketiga, menemukan hal-hal yang menarik dari dongeng yang diperdengarkan. Yang keempat, menemukan jawaban atas pertanyaan 5W1H pada cerita dongeng. Nah, mari kita bahas satu-satu indikatornya. Bagaimana sih cara menyimpulkan isi berita? Nah, yang pertama, membaca keseluruhan isi berita. Cara pertama yang harus dilakukan untuk mengetahui kesimpulan berita adalah dengan membaca keseluruhan berita. Pastikan Anda membaca dan mencatat poin-poin penting secara seksama agar tidak ada bagian yang terlewat. Cara yang kedua, identifikasi pokok berita. Jika kamu ingin mengetahui kesimpulan suatu berita, maka kamu perlu menemukan inti atau pokok bahasan utama pada berita tersebut. Biasanya, bagian ini terletak di bagian awal berita dan menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa, atau yang kita kenal 5W1H. Cara ketiga, pastikan fakta-fakta penting dalam berita. Selanjutnya, kamu bisa mencari fakta-fakta penting yang mendukung isi berita, misalnya berupa pendapat atau interpretasi. Sebagai pembaca, kamu harus bisa membedakan fakta-fakta yang ada di dalam berita sehingga kamu akan lebih mudah menemukan kesimpulan beritanya. Cara keempat, menghindari bias. Menjadi seorang pembaca yang mengharuskan kamu bersifat subjektif. Maksudnya, ringkasan berita yang kamu buat tidak mengandung pendapat pribadi atau bias yang tidak diperlukan. Cara kelima, menyimpulkan isi berita secara keseluruhan. Setelah menemukan pokok-pokok berita dan mengidentifikasi faktanya, maka selanjutnya kamu bisa mulai menyimpulkan isi berita. Kesimpulan berita bisa terdiri dari satu kalimat atau paling banyak 2 kalimat saja. Cara keenam, menyampaikan isi berita kepada orang lain. Setelah mengetahui apa kesimpulan atau isi berita, maka kamu bisa memberitahukan ke orang lain. Hal ini dilakukan agar orang lain juga mengetahui berita yang kamu baca. Memahami kesimpulan berita dapat memberikan beberapa manfaat penting, seperti bisa memahami berita lebih mendalam, memudahkan kamu untuk memfilter informasi. Nah, selanjutnya, indikator yang kedua, cara menuliskan kembali isi berita yang dibacakan. Nah, kira-kira kamu sudah tahu belum? Nah, menulis kembali berita yang dibacakan, ketika kita membaca sebuah berita, kita harus bisa menangkap isi berita yang kita baca. Salah satu indikator pemahaman setelah membaca atau mendengar sebuah berita adalah dengan menceritakan kembali isi berita. Kita bisa menuliskan hal-hal yang penting dari sebuah berita dengan mencari gagasan pokok dari tiap-tiap paragrafnya. Untuk mengetahui isi berita, kita juga bisa menerapkan prinsip 5W tambah 1H. Sebuah berita yang lengkap haruslah memenuhi semua unsur 5W1H yang meliputi what, apa yang diberitakan, when, kapan, kapan kejadian itu terjadi, where, di mana terjadinya peristiwa, who, siapa saja tokoh yang terlibat. Why, mengapa kejadian itu bisa terjadi. How, bagaimana kejadian itu terjadi. Selanjutnya, indikator yang ketiga, menemukan hal menarik dari dongeng yang diperdengarkan. Teman-teman semua sudah tahu belum apa itu dongeng? Jadi, dongeng merupakan salah satu bentuk sastra lama.
Dongeng biasanya disebarkan secara lisan dan tidak diketahui siapa pengarangnya, atau dapat disebut anonim. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh dan khayalan. Nah, langkah-langkah memahami dongeng. Pertama, membaca dongeng dari awal hingga akhir. Kedua, menentukan tema dongeng. Contohnya, dongeng bisa berupa persahabatan, ketulusan, dan lain-lain. Ketiga, mengemukakan hal-hal menarik dari dongeng. Kita bisa menemukan hal yang menarik dari menganalisis unsur intrinsiknya, seperti tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, penokohan, dan amanat. Contoh-contoh dongeng. Si Kancil dengan Kura-kura, Batu Api, Putri Kijang Mas, dan masih banyak lainnya. Nah, indikator yang keempat, menemukan jawaban atas pertanyaan 5W1H pada cerita dongeng. Menulis kembali dongeng yang dibacakan. Ketika kita membaca sebuah dongeng, kita harus bisa menangkap isi dongeng yang kita baca. Salah satu indikator pemahaman setelah membaca atau mendengar sebuah dongeng adalah dengan menceritakan kembali isi dongeng tersebut. Kita bisa menuliskan hal-hal yang penting dari sebuah dongeng dengan mencari pesan dari tiap-tiap paragrafnya. Untuk mengetahui isi dongeng, kita juga bisa menerapkan prinsip 5W tambah 1H. Sebuah dongeng yang lengkap haruslah memenuhi semua unsur 5W1H yang meliputi what, apa isi dongeng tersebut. When, kapan kejadian cerita atau dongeng itu terjadi. Where, di mana terjadinya cerita tersebut. Who, siapa saja tokoh yang terlibat. Why, mengapa cerita atau dongeng itu bisa terjadi. How, bagaimana kejadian itu terjadi. Baik teman-teman semuanya, sekian dulu pembahasan kita mengenai cara menyimpulkan isi berita dan mencari hal-hal menarik dari cerita dongeng. Setelah ini kita akan menampilkan contoh teks berita dan contoh teks dongeng.